Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, kita mulai pertemuan yang keempat dan kelima ya. Kita anggap ini 2 sesi ya. Karena kita ketinggalan 2 sesi ya. Semuanya yang bukan saya doang ya. Jadi mulainya itu memang agak mundur ya. Harusnya dia di awal September ya, setelah awal September, tapi karena ada suatu hal ya, jadi agak mundur, jadi ketinggalan 2 sesi. Dan sekarang kita ini 2 sesi sekaligus ya teman-teman ya. Oke, kita mengenai sejarah Pancasila ya, sejarah Pancasila. Baik, bismillah, kita akan coba share screen. Share. Oke, kelihatan ya. Nah, kelihatan. Mengenai sejarah Pancasila ini ya, apa sih tujuan instruksionalnya ya, secara khususnya yaitu pada pertemuan kali ini kita harus mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara, dan menguraikan implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Walaupun ini sebenarnya kita sudah sering ya melakukan ini ya, bagaimana mengamalkan Pancasila ya. Apa nih, ada yang baru gabung? Oh ya, ada yang baru gabung di 3 ya, bentar ya, terus putus nih. Oh, ada 4 orang, oke. Oh, ada lagi. Nah, mengenai Pancasila itu sendiri ya, kita sembari jalan ya, teman-teman sembari ada yang gabung. Nah, ini istilah Pancasila pertama kali diterbitkan atau dikemukakan ya dalam sebuah prasasti ya, yaitu peraturan dari Kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit dalam kitab Sutasoma ya, itu ada istilah 5 sila atau 5 aturan ya, yang mana aturan-aturan tersebut aturan-aturan yang memang universal ya, aturan-aturan yang secara kemanusiaannya gitu ya, secara kewajarannya ya, itu ada dalam peraturan dalam Kerajaan Majapahit ya. Adanya 5 sila atau 5 peraturan, yaitu adanya beberapa larangan, yaitu dilarang melakukan kekerasan ya, dilarang melakukan pencurian, dilarang berprasangka dengki ya, dan dilarang untuk berbohong, dan dilarang mabuk akibat minuman keras ya, akibat minuman keras. Nah, itu adalah Pancasila yang pertama kali dikemukakan di dalam kitab Sutasoma ya, dalam kitab Empu Tantular ya, adanya 5 aturan tersebut ya. Nah, ini adalah sebagai jati diri bangsa Indonesia ya, sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang memang sejak awalnya itu sudah terkenal akan tata kerama dan sopan santunnya ya. Nah, memang sudah sangat terkenal ya, khususnya mungkin dulunya itu wilayah Jawa ya, Pulau Jawa itu sudah terkenal ya, dan juga wilayah-wilayah utaranya itu seperti Kalimantan ya, Sumatera. Nah, itu memang sudah sering sekali dilewati oleh para pedagang-pedagang ya dari berbagai macam wilayah ya. Dan bahkan itu dalam agama Islam juga itu pedagang-pedagang Arab ya, itu juga sering singgah ya ke wilayah-wilayah Indonesia dulunya ya. Nah, itu sudah sangat terkenal akan tata krama dan sopan santunnya, dan bahkan sampai terkenal itu ada satu orang pemimpin tapi wanita ya, ratu misalnya ya. Itu dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran ya. Sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dari Pulau Jawa. Itu saya lupa tuh, tapi pernah saya dengar kisahnya itu ya. Artinya apa? Nilai-nilai ini ya, yang ada dalam Pancasila ini memang sudah ada gitu ya. Sudah ada, memang sesuai dengan kepribadian asli bangsa Indonesia ya. Kepribadian asli bangsa Indonesia. Nah, jadi 5 peraturan ini sudah ada ya.
Nah, istilah sila itu dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku, ya, perilaku seorang atau bangsa melakukan atau perbuatan yang menurut adab. Nah, menurut adab, sopan santun, ya, terus dasar adab, ya, terus akhlak, moral, ya, itu namanya sila, ya. Hanya kan apa ada istilahnya susila, berarti tidak sesuai dengan sila, ya, kata susila, ya. Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang asusila, artinya perbuatan yang dia melanggar norma, yang dia melanggar adab, yang dia melanggar akhlak, ya. Nah, itu kan dilarang, ya, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, gitu kan. Nah, sila itu artinya adalah aturan, ya. Sila itu adalah artinya adalah aturan, ya. Nah, lalu Pancasila sebagai dasar negara pertama, ya, kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno memang pada tanggal 1 Juni, ya, 1945, ketika itu sedang dipersiapkannya kemerdekaan bangsa Indonesia, yang dimana adanya panitia 9, ya, panitia 9 dalam tergabung dalam BPUPKI, ya, BPUPKI. Siapa nih? Tolong di mute, ya, BPUPKI, ya. Nah, aduh, saya harus ini nih. Siapa nih? Oke, ya. Nah, dalam BPUPKI, ya, ini ada panitia 9. Salah satunya itu adalah Insinyur Soekarno yang membuat apa namanya Pancasila, ya, yang merumuskan Pancasila, yaitu pertama yaitu mengenai apa namanya kebangsaan Indonesia, ya, kebangsaan Indonesia, lalu internasional atau kemanusiaan, lalu ada namanya mufakat atau demokrasi, lalu ada namanya kesejahteraan sosial, dan ada namanya ketuhanan yang berkemanusiaan, ya. Ini adalah Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, ya. Walaupun ada beberapa apa namanya tokoh-tokoh lain, ya. Lalu ada pada tanggal 22 Juni 1945 tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia 9 ini mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI, ya. Nah, jadi ada panitia yang memang khusus untuk membuat rancangan dasar ideologi negara, ya. Lalu dalam teman-teman juga takutnya nggak kelihatan ini. Udah kelihatan semua, ya, teman-teman, ya. Sampai nggak kelihatan nih. Nah, dalam pembahasan tersebut, ya, disusunlah sebuah piagam yang diberi nama dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, ya, yang terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut, ya. Nah, jadi pertama kali Pancasila itu disebut dengan Piagam Jakarta, ya, dengan 5 aturan, 5 peraturan, yaitu pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya bagi orang Islam itu, ya, wajib menjalankan ajaran agamanya, ya. Itu sila pertama. Lalu sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga ada persatuan Indonesia. Lalu yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah Pancasila yang pertama kali, ya, yang hasil dari sidang BPUPKI, ya. Nah, lalu pada tanggal 18 Agustus, ya, itu dirumuskan kembali, ya, dengan menghilangkan 7 kata, ya. 7 kata pada sila pertama, ya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan dan lebih apa ya, itu diintegralkan, ya, lebih dirangkum lagi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, lalu panitia 9 tersebut siapa aja, yaitu pertama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta,
Mr. Maramis Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Nah, inilah panitia 9 yang telah merumuskan Pancasila atau Piagam Jakarta ya. Dapat disimpulkan ya secara historis mungkin ya, secara sejarah memang Pancasila ini pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno ya, secara pertamanya ya. Lahir pada tanggal 1 Juni. Tapi secara hukum yuridisnya ya, Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Secara peraturan secara hukum ya secara hukum ya, yuridis itu ya. Ada secara de facto, ada secara yuridis ya. Lalu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, pengertian ideologi. Nah, kita harus tahu apa sih ideologi itu. Nah, ini harus kita tahu nih ya. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan logos. Eidos berarti gagasan dan logos berarti berbicara ilmu. Nah, berarti gagasan ilmu ya kalau kita artikan secara etimologis ya, secara bahasa ya. Gagasan dan logos berarti berbicara ilmu, secara etimologi. Ideologi adalah berbicara tentang gagasan ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang murni dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat ya, yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Ya, ideologi jadi harus memiliki landasan dasar, memiliki dasar pemikiran ya, namanya ideologi. Eidos dan logos. Gagasan ya, logos, logika ya, gagasan ya. Eidos ya, dan logos. Nah, mengemukakan sebuah gagasan ya. Nah, ini gagasan yang paling mendasar. Jadi sebelum mengemukakan gagasan-gagasan yang lain ya, dia harus melihat gagasan dasarnya dulu gitu ya. Nah, dia harus mengemukakan gagasan yang menjadi dasar dari gagasannya dia, yaitu gagasan peraturan ya, peraturan pemerintah, terus gagasan kebijakan-kebijakan SOP ya. Nah, semuanya itu harus berdasarkan pada 5 sila ini, Pancasila ya. Nah, gagasan itu harus melihat pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, harus melihat pada 5 sila ini atau harus melihat pada Pancasila ya. Setiap ada gagasan, setiap ada peraturan, maka harus melihat pada 5 ini ya. Sebagai kita bangsa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia ya, kita harus berpedoman pada 5 sila ini ya. Nah, ini beberapa definisi ideologi. Nah, BP7 Pusat ya mengartikan ideologi adalah ajaran, doktrin, teori yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk tentang pelaksanaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya, menurut BP7 Pusat ya. Jadi memang Pancasila ini dia secara bingkai besarnya ya. Lalu bagaimana pengaplikasiannya? Misalkan sila pertama, pengaplikasiannya bagaimana ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya di Indonesia ini ya mengakui adanya Tuhan. Nah, urusan Tuhan itu diatur oleh agama masing-masing ya. Sehingga Indonesia ini adalah negara yang mengakui adanya agama ya. Mengakui adanya agama yang diatur dalam sila pertama ya. Nah, pengaplikasiannya menurut ajaran agama masing-masing ya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, hasil dari ketuhanan yang Maha Esa itu dari agama masing-masing itu ya. Maka
akan lahirnya rasa kemanusiaan, akan lahirnya rasa saling menghargai, tidak semena-mena, ya. Itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Sehingga ya akan melahirkan namanya persatuan, ya. Ketika manusia saling menghargai, tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang, maka akan lahirnya namanya persatuan. Ketika sudah bersatu, maka akan lahirnya kepemimpinan, ya. Rakyat yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki hikmat, ya, memberikan kebijaksanaan, ya, dan diwakili, ya. Artinya apa? Tidak semua, ya, tidak semua, tidak semua, ya kayak lagu ya, lagu zaman dulu ya, tidak semua laki-laki ya. Tidak semua orang itu ya memiliki kapabilitas yang sama. Ada memang orang-orang yang mungkin ya, yang mereka itu ibaratnya butuh pengayoman. Orang-orang yang butuh istilahnya semacam apa ya, bimbingan gitu ya, sehingga dia bisa lebih memahami dirinya sendiri. Ada orang yang bisa mengayomi, ada orang yang harus diayomi gitu ya. Sehingga butuh adanya wakil-wakil ya. Nah, wakil-wakil yang memang memiliki hikmat, memiliki ilmu ya. Hikmah itu ilmu. Nah, pemimpin-pemimpin yang memiliki ilmu gitu ya. Pemimpin yang memiliki ilmu. Nah, inilah definisi ideologi. Lalu Profesor Dr. Maswari Rauf, ahli ilmu politik Universitas Indonesia, mengatakan ideologi adalah rangkaian atau kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. Jadi adanya pemikiran bersama gitu ya, adanya hasil karya bersama agar bisa sama-sama sejahtera gitu ya. Agar sama-sama menuju tujuan yang sama. Itu namanya ideologi menurut Profesor Dr. Maswari Rauf ya. Lalu definisi ideologi ya menurut BP 71 tadi udah ini ya. Sama ini ya. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Nah, ini adalah definisi Pancasila, ideologi ya, yang mana Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Nah, tercantum dalam pembukaan ya Undang-Undang Dasar ini sering saya bahas ya, Lalu Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Ideologi terbuka itu maksudnya apa? Semua bangsa sebenarnya bisa menjalankan Pancasila kalau mereka mau menerimanya. Ya. Dikembalikan lagi kepada setiap bangsa dan negara itu. Ya. Artinya setiap orang ya, setiap manusia di muka bumi ini dia bisa menjalankan Pancasila. Karena Pancasila ini adalah nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ya. Setiap manusia pasti ya mempercayai adanya Tuhan. Ya, terutama orang-orang dari timur ya. Itu maksudnya Indonesia ya, yang mana memang orang-orang dari timur ini memang orang-orang yang memiliki nilai religiusitasnya itu tinggi ya, dibandingkan tidak semua juga sih ya, walaupun sekarang mungkin ada pergeseran juga ya dibandingkan dengan dari barat ya, wilayah barat ya, walaupun sekarang ada pergeseran sebenarnya ya, dari barat pun juga ternyata mereka ketika mereka itu mempelajari ilmu pengetahuan, ternyata mereka banyak juga yang tersadarkan ya. Ketika memang mereka itu benar-benar mencari ilmu pengetahuan itu benar-benar murni, ya, mereka banyak juga akhirnya menemukan bahwa adanya sosok Tuhan di balik semua ini, ya. Nah, artinya semua orang itu pasti akan meyakini ketuhanan yang Maha Esa, ya, meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dan ini adalah nilai dalam Pancasila, itu sila yang pertama, ya. Nah, artinya semua orang di muka bumi ini dia pasti bisa menjalankan Pancasila. Nah, ini yang dikatakan sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya bukan hanya untuk orang Indonesia aja, tapi kalau misalnya ada suatu negara, suatu bangsa, dia ingin juga menjalankan Pancasila, ya silakan, ya boleh-boleh aja, ya. Nah, karena Pancasila adalah sebagai ideologi yang terbuka, bukan sebagai suatu pemikiran khusus untuk orang Indonesia, bukan, ya. Tapi ini adalah
untuk semuanya bisa ya. Nah, terus juga Pancasila memiliki nilai yang mana nilai yang kokoh dan juga ada nilai yang apa namanya bisa berkembang, tapi berkembangnya ini adalah pada peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan yang mendukung ya Pancasila itu ya, peraturan-peraturan yang mendukung Pancasila itu. Nah, artinya Pancasila juga dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila ya. Artinya Pancasila itu tidak tertutup ya. Tidak seperti ideologi Cina komunis ya dulu ya. Bahkan Cina sekarang pun sudah liberalis ya secara ekonominya ya. Tapi secara pemikirannya dia komunis, tapi ekonominya liberalis ya. Berada dengan berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat ya. Nah, jadi Pancasila itu dia bisa berinteraksi ya, tidak menutup ya. Kalau Cina dulu kan ketika masih komunis ya dia benar-benar tertutup ya, tertutup dalam artian orang-orang keturunan Cina ya, ketika mereka ke negara lain gitu ya, mereka kalau dibilang tuh namanya merantau ke negara lain. Nah, kalau mereka memang benar-benar dari asli keturunan Cina, mereka tuh mendapatkan perlakuan adanya pengakuan warga negara ganda. Ya. Nah, itu artinya kan mereka memiliki kekhususan gitu kan. Tapi kalau Indonesia enggak. Ya. Nah, Pancasila ini tidak. Artinya apa? Ini dia bisa berinteraksi ya, berinteraksi dengan bangsa lain ya, dengan ini yang sama gitu ya, dengan posisi yang sama ya. Memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila ya, dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lalu ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai meliputi nilai dasar, yaitu nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat. Nah, ini nilai dasarnya itu 5 sila tadi itu ya. Nah, ini adalah representasi. Kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan ya. Bangsa yang mempercayai adanya agama ya. Bangsa yang beragama. Walaupun kita bukan negara agama, tapi kita bukan berarti negara tanpa agama ya. Karena adanya ketuhanan yang Maha Esa menyatakan bahwa pengakuan terhadap adanya agama ya. Nah, representasi ya dari nilai atau norma dalam masyarakat ya bangsa Indonesia ya. Nilai dasar merupakan nilai yang tidak bisa diubah-ubah ya, sepanjang bangsa Indonesia ya berpedoman pada nilai tersebut ya. Contoh nilai dasar adalah sila-sila dalam Pancasila ya. Nah, itu dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu adalah nilai dasar ya. Lalu ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini adalah peraturan-peraturan yang mendukung ya, yang searah ya, pendukung utama dari nilai dasar Pancasila seperti peraturan pemerintah, terus kebijakan-kebijakan ya, terus keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya. Itu semuanya harus mengacu ya pada nilai dasar ini. Nah, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan tersebut, SOP ya, kebijaksanaan itu ada namanya nilai instrumental. Jadi yang menginstrumenkan alatnya gitu ya untuk bisa menjalankan Pancasila itu gitu ya. Nah, nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman ya, bisa direvisi ya. Nah, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nilai ini dapat berupa tap MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjadi tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini nilai instrumental ya. Nilai instrumental itu bisa berubah, tapi kalau dasar tidak ya. Lalu ada lagi namanya nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang harus ada dalam praktek penyelenggaraan negara, artinya berupa semangat penyelenggaraan negara dari pusat hingga daerah. Nah, jadi harus dilakukan
harus dilaksanakan ya ketika apa namanya ketuhanan yang Maha Esa ya, berarti dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah sampai RT RW itu harus ada hal-hal yang mendukung ketuhanan yang Maha Esa, misalkan pembangunan rumah ibadah ya. Nah, itu nilai-nilai praktis ya, berupa semangat penyelenggaraan negara ya. Nah, terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini berarti harus ada semangat gotong royong ya, harus ada semangat saling tolong menolong ya. Karena sesuai dengan sila kedua Pancasila ya, mengimplementasikannya ya, saling menolong ketika ada temannya tertimpa musibah harus dibantu ya, harus ditolong. Nah, itu merupakan sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya, harus kita jalankan ya, agar nanti ketika kita jadi pemimpin ya, itu tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang ya, tidak semaunya saja ya. Nah, karena ini adalah Pancasila, ini adalah dasar negara, ideologi negara ya, dasar pemikiran negara. Nah, harus dilaksanakan, harus dijalankan. Lalu persatuan Indonesia ya harus semangat untuk bersatu ya, harus meniadakan kepentingan pribadi dan golongan ya. Jadi harus kita ini kan ya, harus kita lakukan. Jangan sampai ya kepentingan pribadi itu lebih diutamakan ya. Nah, lalu nih fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu memang sudah menjadi jiwa bangsa Indonesia tadi ya. Orang Indonesia, bangsa Indonesia ini dari dulunya memang sudah mempercayai adanya Tuhan ya, mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib ya, apa namanya, adanya peraturan-peraturan ya. Nah, itu namanya sudah menjadi jiwanya gitu ya. Pancasila sebagai kepribadian, ya, sebagai kepribadian kita sebagai bangsa yang berkemanusiaan, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai harkat manusia ya. Oleh karena itulah sangat aneh dan ironi ketika ada suatu perlakuan, ada suatu kebijakan, ada suatu SOP yang mana meniadakan rasa kemanusiaan di Indonesia ini ya. Jadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya yang membuatnya dan bagaimana mungkin bisa dilakukan di tengah-tengah suatu negara yang memiliki ideologi Pancasila gitu ya. Nah, ini harus dipertanyakan Pancasilanya mereka nih ya. Kalau mereka sampai-sampai melakukan suatu penganiayaan ya dalam menjalankan suatu SOP, suatu peraturan, suatu kebijakan ya, seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Dan juga kita sebagai warga negara yang baik ya, kita juga harus melakukan itu, juga harus berkemanusiaan juga. Kita juga tidak boleh sewenang-wenang, kita juga tidak boleh melakukan penganiayaan atau melakukan kerusakan-kerusakan ya. Tidak boleh melakukan perbuatan anarkis ya, karena tidak sesuai dengan sila kedua. Nah, bagaimana mungkin kita bisa bersatu kalau kita anarkis kan? Yang ada juga malah perpecahan ya. Bisa juga sih bersatu tapi hanya dalam waktu sesaat atau mungkin hanya dalam waktu ya hanya berdasarkan pada kepentingan sesaat aja. Begitu kepentingannya selesai, maka selesailah persatuannya. Nah, itu kan kita tidak mau seperti itu, kan? Yang kita inginkan ini kan persatuan yang langgeng ya, persatuan yang memang benar-benar memiliki nilai-nilai yang eksis gitu loh ya. Nilai-nilai yang apa ya, kalau dibilang tuh tahan lama gitu ya, harusnya tahan lama. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia ya, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Artinya Pancasila ini dari dulunya ya memang orang Indonesia ini menjalankan yang seperti itu ya. Dari dulunya bangsa Indonesia ini memang sudah seperti itu, sudah menjalankan Pancasila, baik itu dinyatakan secara tersurat maupun sudah secara tersirat gitu ya. Nah, sebelum tersurat sudah tersirat gitu kan, sudah diamalkan ya. Makanya lagi-lagi balik lagi ya, ketika ada suatu tingkah laku kita sebagai warga negara Indonesia ini yang
melanggar Pancasila tadi itu menjadi satu pertanyaan, ya. Apakah Anda hafal Pancasila, gitu kan? Pernahkah Anda mendengar Pancasila? Atau kita ini kan ya, baik itu ke diri kita sendiri ya maupun ke orang lain ya. Terutama diri kita sendiri deh. Misalkan kita melakukan suatu perbuatan yang apa namanya? Yang aneh-aneh gitu, misalkan yang anarkis gitu kan. Nah, kita harus pertanyakan balik ya, apakah sudah apa namanya menghafal Pancasila belum, sudah tahu Pancasila belum, gitu ya, sudah mendengar Pancasila belum, apa aja sih Pancasila itu, tolong sebutkan ya. Nah, ketika dia bisa menyebutkan, coba Anda resapi ya. Jangan sampai baru sampai level nyebutin aja udah salah. Nah, ini ya bahaya ya. Apalagi kalau dikatakan sebagai duta Pancasila tidak hafal Pancasila. Nah, bahaya ya. Itu kan istilahnya yang sebagai representasinya, sebagai yang mewakilinya. Yang mewakilinya tidak tahu bagaimana diwakili gitu kan. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Karena Pancasila ini penting ya, tadi ideologi negara ya, dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum ya. Sumber dari segala sumber hukum artinya apa tadi? Sebelum membuat hukum, SOP, peraturan pemerintah, membuat apalagi keputusan menteri ya, dia harus mengacu pada Pancasila dulu ya, sesuai nggak sama Pancasila gitu kan. Ketika membuat peraturan apa, menteri apa, misalkan menteri pendidikan ya. Nah, karena kita punya sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, maka semua ya peraturan-peraturan menteri, peraturan pemerintah ini harus mengakui adanya Tuhan ya. Jangan sampai ada peraturan menteri atau peraturan pemerintah itu dia meniadakan Tuhan. Nah, ini kan bahaya. Berarti dia tidak paham Pancasila. Berarti dia tidak meyakini Pancasila sebagai dasar negara. Berarti dia tidak meyakini Pancasila sebagai ideologi negara ya. Ketika dia membuat satu peraturan yang bertentangan dengan Pancasila ya. Nah, itu artinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ya. Lalu Pancasila sebagai perjanjian luhur, tadi udah ya, sebagai pandangan hidup, ya, yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pandangan hidup, ya, sebagai pandangan hidup. Jadi kita ketika misalkan terjadi bentrok, ya, maka kita harus meyakini kita ini sebagai bangsa yang berketuhanan, ya, kita ini sebagai bangsa yang berkemanusiaan, kita ini harusnya bersatu gitu kan. Harusnya kita ini tidak terpecah belah dengan hal-hal yang apa ya kalau dibilang itu remeh gitu ya, dengan hal-hal yang sesuatu yang apa sih sepele gitu ya. Nah, padahal kan persatuan itu sangat penting. Karena dari persatuan itu kan munculnya pemimpin yang adil dan bijaksana itu ya, yang memiliki hikmah sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu pandangan hidup namanya ya. Jadi ketika mau bentrok harus kita lihat, nah kita kan sama-sama berketuhanan nih, sama-sama berkemanusiaan, memanusiakan manusia, ya apa adil, ya kan, dan beradab, ya kan, masa orang beradab mau tawuran kan nggak mungkin, ya kan. Jadi yang tawuran tuh yang nggak beradab, ya, nah, itu nggak punya adab tuh, yang tawuran, ya kan, yang berantem nggak jelas ya, saling baku hantam antar warga, itu kan berarti dia punya adab kan. Terus juga bagaimana dia apa namanya melakukan apa kemanusiaan itu ya. Kadang ketika tawuran ya antar warga ya antar wilayah itu terjadi hal-hal yang di luar kemanusiaan ya. Waktu saya masih SMA ya. Itu pernah itu tawuran antar wilayah itu antara apa tuh Palmeriam dengan Berlan tuh terkenal itu luar biasa itu ya, bertentangan sekali dengan nilai-nilai kemanusiaan ya, nilai kemanusiaan. Nah, harusnya kita yakin sebagai bangsa Indonesia harus meyakini nilai-nilai kemanusiaan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Karena dari kemanusiaan yang adil dan beradab inilah akan memunculkan tadi ya, lagi-lagi persatuan Indonesia, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, perwakilan, ya, persatuan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya.
Lalu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, ini ya, kita sebagai bangsa Indonesia, selain menjalankan Pancasila, kita juga menjadikan Pancasila ini sebagai suatu acuan hidup kita, ya, sebagai cita-cita tujuan kita, ya, sebagai tujuan, ya. Jadi kita lakukan dan juga sebagai jadi tujuan. Nah, artinya apa? Dia akan eksis, gitu ya. Kalau hanya sebagai pengamalan tapi tidak jadikan tujuan, jadi yang sekarang dan yang akan datang, gitu teman-teman ya. Yang sekarang dan yang akan datang. Nah, itulah apa tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, ya. Lalu Pancasila sebagai moral pembangunan, ya, sebagai moral pembangunan. Nah, dalam membangun Indonesia ini, ya, dalam membangun Indonesia ini, kita harus memiliki nilai-nilai itu. Jadi ketika membangun itu harus ada nilai moral, nilai ketuhanan, ya. Ketika menciptakan suatu alat, ya, sesuatu apa gitu ya, itu kita harus memperhatikan nilai moralnya. Jangan sampai hasil pembangunan itu tidak sesuai dengan nilai moral, tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, terus tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalkan apa? Kerja rodi gitu ya. Kalau dulu tuh ya, zaman Belanda, zaman Jepang ya, ada kerja rodi, ya, tanam paksa, ya kan. Nah, itu kan artinya dia melanggar prinsip kemanusiaan, ya. Dia melanggar prinsip manusia. Oke teman-teman, Assalamualaikum. Kita mulai lagi ya. Tadi terputus, mohon maaf, terpental, dan kita share screen lagi. Bismillah. Lanjut ya. Nah tadi Pancasila sebagai moral pembangunan ya. Terus pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Nah dalam membangun Indonesia ini itu adalah mengamalkan Pancasila ya. Jadi Pancasila itu ada wujud nyatanya gitu ya. Ada ya, kita menjalankan tadi itu ya. Pertama ya, ketuhanan Maha Esa, kita beragama ya. Secara otomatis kita menjalankan Pancasila sila pertama ya. Lalu memanusiakan manusia ya. Lalu berbuat adil dan beradab, bersatu, tidak mudah terpecah, tidak mudah terprovokasi hal-hal yang buruk ya. Nah, terprovokasi ya. Provokasi itu sebenarnya netral ya teman-teman ya. Provokasi itu netral. Yang nggak boleh itu provokasi hal-hal yang buruk ya. Kalau provokasi hal-hal yang baik itu malah bagus ya. Misalkan menyuruh orang untuk berbuat baik, kan sebenarnya memprovokasi juga kan. Ini bahasa apa, piorasi ya. Sebenarnya netral, bahasanya itu netral, tapi dia mengalami piorasi, itu maknanya jadi buruk gitu ya. Padahal sebenarnya provokasi itu ya menyemangati itu kan ya, menyemangati ya. Nah, itu istilahnya apa, piorasi ya, malah piorasi. Padahal ya netral aja sih. Provokasi itu kan bisa baik bisa buruk kan. Kalau misalkan kita menyuruh orang untuk menyemangati seseorang untuk berbuat baik, kan sebenarnya kita memprovokasi dia untuk berbuat baik gitu kan. Nah itu ya, apa namanya, ini sebenarnya piorasi aja. Nah lalu implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, Pancasila harus menjadi petunjuk hidup warga negara, menjadi daya saing bangsa. Ya, jadi ini sebagai kelebihan ya, sebagai nilai lebih ya, nilai plus maksud Indonesia untuk bersaing di tengah-tengah apa namanya, perdagangan internasional ini sekarang ini ya, kancah perdagangan dunia ya. Kita harus memiliki nilai plus atau memiliki nilai lebih yang membuat kita itu menjadi bangsa yang disegani ya. Jadi bangsa yang disegani. Nah, ini implementasi sila pertama ya, ketuhanan Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara diharapkan mempunyai keyakinan akan Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia ini serta isinya ya. Keyakinan akan Tuhan tersebut diwujudkan dengan memeluk agama serta kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, dengan kita beragama ya berarti kita telah menjalankan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, walaupun agama ada berbeda pendapat, ada perbedaan, ya dapat
tapi kita harus tetap bisa bekerja sama ya dalam bidang sosial, ekonomi, kemanusiaan, ya, saling menghormati dan dalam kebebasan, menjalankan ibadahnya masing-masing, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain yang sudah memeluk agama, ya. Nah, itu adalah implementasi, ya. Salah satu implementasi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ya, dengan kita beragama, menjalankan ibadah agama, ya, menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing, berarti kita telah menjalankan sila pertama dari Pancasila. Nah, implementasi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, betul-betul implementasi ini adalah sesama manusia tidak boleh saling melecehkan, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling mengejek, ya, apalagi mencelakai, apalagi membuat seorang menderita, menjadi cacat, menjadi bahkan meninggal, ya, itu merupakan sesuatu yang sangat berat hukumannya, ya, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat kelak, ya. Nah, itu berarti orang-orang itu yang melakukan penganiayaan dan sebagainya macamnya itu, dia berarti melanggar sila kedua, ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, harusnya dia mempertanyakan ketika dia disuruh atau dia harus diperintahkan menjalankan suatu peraturan dari atasannya atau dari lembaganya untuk melakukan sesuatu penganiayaan atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi cacat, menjadi teraniaya, seharusnya dia mempertanyakan apakah ini sesuai ya dengan Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Karena di Indonesia ini wajib, ya, manusia, ya, diperlakukan sebagaimana manusia dan harus dengan perlakuan adil. Adil itu maksudnya sama di mata hukum, ya. Sama di mata hukum. Jangan sampai ya mentang-mentang ini adalah istrinya pejabat, yang ini adalah istrinya orang yang tidak menjabat, ya. Terjadi perbedaan perlakuan, ya, terjadi perbedaan hukum, ya. Yang istri pejabat ada kemakluman, kasihan, ini dia punya anak kecil sebagai macamnya, gitu ya. Tapi begitu ini istri yang bukan pejabat, sikat habis, kan. Nah, itu sangat tidak sesuai dengan sila kedua, ya. Nah, ini harus dipertanyakan ini, ya. Ini sebenarnya dia tinggal di Indonesia atau bukan, ya. Nah, kita harus tanyakan tuh orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, harus kita camkan kepada mereka, ya, agar mereka itu tidak seenaknya, gitu ya, memperlakukan seseorang mentang-mentang orang itu tidak mengerti hukum, mentang-mentang orang itu bukan dari lembaga pemerintah, ya, bukan dari suatu lembaga yang atau dihormati, lalu membuat perbuatan yang sewenang-wenang, gitu ya, semena-mena, ya. Nah, ya, kita sebagai bangsa Indonesia ini harus menjunjung tinggi nilai dasar itu, yaitu Pancasila. Ini kita ngomongin sila kedua nih, ya. Sila kedua nih, ya, memiliki setiap manusia menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, donor darah, menyatu santunan, ya, berani membela kebenaran dan keadilan, ya. Itu adalah sila kedua, ya, dalam Pancasila, ya. Nah, harus sama di mata hukum, ya. Lalu sila yang ketiga, ya, yaitu merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain, ya, berada di wilayah Indonesia, ya. Nah, persatuan terjadi karena didorong oleh keinginan untuk mencapai kehidupan, ya. Nah, untuk mencapai kehidupan kebangsaan, ya. Nah, kehidupan yang berdaulat. Ya, berdaulat itu maksudnya memiliki kekuatan. Ya, berdaulat itu kewenangan. Ya, memiliki kewenangan dalam mengatur dirinya sendiri. Ya, bukan diatur oleh negara lain. Ya, kehidupan yang berdaulat. Kita harus berani karena ini adalah persatuan Indonesia. Kita harus
bersama-sama ya, bersama-sama memiliki tujuan ya yang sama gitu ya. Memiliki tujuan yang sama. Nah, ini apa sih ya? Oh iya. Nah, ini implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, kekuasaan ada di tangan rakyat dan dalam melaksanakan kekuasaan itu adanya wakil-wakil ya, wakil-wakil rakyat yang menjalankan sistem ya. Nah, jadi ada yang tadi saya katakan ya. Jadi ada orang-orang yang memang memiliki hikmah ya, memiliki ilmu ya dalam memimpin. Nah, dan mereka lah yang menjadi wakil ya, yang menjadi perwakilan. Mereka bermusyawarah, mereka menetapkan suatu kebijaksanaan, mereka menetapkan sesuatu SOP, peraturan ya. Yang mana peraturan itu harus melindungi segenap seluruh rakyat Indonesia ya. Maka terciptalah nanti yang kelima itu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya. Nah, mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dalam melaksanakan kekuasaan itu rakyat menjalankan sistem perwakilan dan keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah ya. Nah, jadi wakil-wakil itu yang dipimpin yang mewakili ya, yang memimpin rakyat ini menjalankan musyawarah ya. Mereka dengan ilmu gitu ya, mereka menjalankan musyawarahnya dengan ilmu. Karena memang tidak setiap manusia itu memiliki kapabilitas yang sama. Ya, contoh gini deh teman-teman ya, misalkan Iwan, ada dengan Iwan Prasojo Wiguno, pada kemana nih? Iya Pak, hadir Pak. Oke. Wan, misalkan kamu udah lulus S1 Wan. Ya. Iya Pak. Terus kan pastinya gini ya Wan ya, ini mohon maaf ini saya nggak ada maksud menyinggung ataupun apa ya gini. Tapi misalkan udah sarjana Wan, udah misalkan kamu ambil S2 lulus lagi master, magister ya. Terus kamu misalkan ambil S3 lagi jadi doktor ya. Nah, terus kamu misalkan udah doktor, kamu jadi profesor lagi kan. Nah, kira-kira kamu mau nggak Wan disamain dengan orang yang nggak pernah sekolah? Kurang mau sih Pak. Nah, pasti nggak mau ya. Saya juga terus terang sih nggak mau, ya kan? Kenapa? Saya sekolah gitu kan, pada sombong ya. Tapi memang harus ada perbedaan. Ya. Nah, inilah maksudnya. Kenapa harus diwakili ya? Harus diwakili. Kenapa? Karena nggak setiap orang itu ya itu punya kapabilitas yang sama gitu. Tapi bukan berarti juga ya mengeksploitasi ya, bukan ya. Maksud ini justru malah saling ngayomi ya. Nah, justru malah saling mengayomi, saling membimbing ya, yang pastinya juga saling. Tapi yang pastinya ya orang yang yang menuntut ilmunya lebih harusnya diberikan posisi yang lebih, tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti juga dia bisa menggunakan harta negara seenaknya, bukan ya maksudnya itu ya, dia memang harus menjadi pemimpin gitu loh ya. Orang-orang yang seperti itu memang harus menjadi pemimpin, karena kalau mereka tidak menjadi pemimpin maka akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh gitu kan. Nah, oleh karena itulah ya, kita saja ya, contoh sederhananya kita saja ya yang sudah sekolah ya, pastinya kita nggak mau disamakan dengan orang yang tidak sekolah ya kan. Nah, ini maksudnya adanya perwakilan ya, sila keempat nih ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan ya, jadi diwakili ya. Berarti bukan berarti juga harus ya udahlah milih bareng-bareng gitu ya, sebenarnya salah juga ya. Sebenarnya kita itu dulunya itu udah benar ya, sistem pemilu kita tuh dulu tuh udah benar ya, jadi nggak harus semua rakyat yang memilih ya. Ketika masalah-masalah memilih pemimpin ya, itu memang harus ada orang-orang yang memiliki kapabilitas gitu ya. Memiliki kapabilitas. Karena
Tidak semua orang itu memiliki kapabilitas yang sama. Nah, ini tertuang dalam Pancasila sila keempat nih sebenarnya ya. Pancasila sila keempat yaitu adanya perwakilan, sistem perwakilan ya. Ya kayak tadi itu kan ya. Misalkan ya kita jadi profesor, doktor gitu ya. Terus lagi milih calon pemimpin gitu ya. Kita lagi masa pemilihan nih. Kita udah jadi profesor doktor nih. Ketika kita ikut pemilihan umum gitu kan. Sebelah kita ini ternyata mohon maaf ya, ada seorang yang nggak pernah sekolah sama sekali gitu ya. Terus mungkin dia profesi pekerjaannya itu buruk ya. Nah, kita dengan dia hak suaranya kan sama ya kan. Kita dengan dia hak suaranya kan sama, sama-sama satu. Padahal kita udah profesor, doktor, kelakuannya baik ya kan. Tapi begitu ternyata memiliki hak suara yang sama. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak sesuai dengan sila keempat sebenarnya ya. Nah, dalam sila keempat itu kan adanya perwakilan ya. Kenapa harus ada perwakilan? Karena ada orang-orang memang dia tidak paham dengan dirinya sendiri ya. Ada orang-orang yang memang dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu dia harus diurus, harus diayomi, harus dibimbing, harus dipimpin oleh orang yang mengerti. Nah, orang yang mengerti itu orang yang memiliki ilmu ya. Orang yang memang dia itu memiliki kelebihan-kelebihan keilmuan ya. Nah, lalu bagaimana ketika terjadi kesewenang-wenangan? Berarti dia tidak memiliki ilmu, gitu aja ya. Karena ini adalah sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. Oleh hikmat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu apa? Hikmah ya. Hikmah itu apa? Ilmu ya. Jadi rakyat ini dipimpin dengan ilmu ya, bukan dengan kebodohan ya. Jadi rakyat ini harus dipimpin dengan ilmu ya. Kebijaksanaan ini harus dengan ilmu memimpin, bagaimana cara memimpin ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini sila keempat nih ya, kesempurnaan hukumnya itu ya. Nah, ketika sudah bersatu, ini harus dipimpin. Jangan sampai begitu bersatu nggak ada pemimpin. Ya, kalau bersatu nggak ada pemimpin, lama-lama buyar. Ya, lama-lama bubar. Ya, kalau kita bersatu tapi nggak ada yang memimpin, lama-lama ya persatuannya bubar karena nggak ada yang memimpin. Ya, maka perlulah adanya pemimpin yang mana memiliki ilmu, memiliki hikmah, ya, memiliki hikmah. Nah, kebijaksanaannya ada hikmahnya, dan dia diwakili. Nah, ini sila keempat, ya. Dia diwakili, ya, oleh orang-orang tersebut, ya, orang-orang yang memiliki hikmah itu, ya, oleh orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu, ya, dalam memimpin. Karena tidak semua orang memiliki kapabilitas yang sama, ya. Nah, karena itulah ya kalau apa-apanya harus sama, itu sebenarnya nggak benar juga kayak gitu ya. Karena sila keempat sudah menyatakan adanya perwakilan ya. Nah, ya. Nah, ini dikatakan kan perwakilan dan keputusan yang diambil dilakukan dengan sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab ya. Baik kepada Tuhan maupun pada rakyat yang diwakilinya. Nah, butir-butir implementasinya sebagai berikut. Masyarakat harus mengawasi wakil rakyat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah ya, dalam mufakat, ya. Terus oleh semangat kekeluargaan, hasil musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ya. Nah, jadi ini ya nilai-nilai implementasi sila keempat ya. Dalam menjalankan kepemimpinan harus adanya rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada rakyat. Ya. Jadi tidak boleh semena-mena, ya, tidak boleh sewenang-wenang ya. Sebagai suatu pemimpin, sebagai suatu lembaga ya kepemimpinan dan segala macamnya itu ya. Nah, dia harus melihat sila keempat. Nah, lalu implementasi sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan ya yang sama ya dalam bidang hukum, politik, ekonomi ya.
sama-sama misalkan ya, sama-sama rakyat Indonesia. Mungkin ya yang satu anak pejabat, yang satu bukan anak pejabat, sama-sama jualan ya. Jangan sampai ada perbedaan perlakuan hukum tentang anak pejabat dikasih apa namanya pemulusan dalam perizinan ya. Yang anak pejabat dipersulit. Nah, itu berarti dia tidak melihat sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam menjalankan ibadah pun juga demikian ya. Peribadatan ya, dia boleh pilih kasih ya, harus saling membantu ya. Terus juga tadi yang saya sebutkan ya, ada seorang istri pejabat, yang pejabat lembaga tertentu ya, mentang-mentang dia istrinya pejabat lembaga tertentu ya, dia wah dipertimbangkan sekali kan, waduh kasihan ini punya itu gitu kan. Sedangkan kalau bukan istri pejabat langsung cepet banget ditangkapnya ya. Langsung diproses hukum, belum apa udah diproses hukum, atau udah ketangkep aja tuh ya. Tapi anehnya kalau pejabat yang melarikan diri ya, itu lama banget tuh ya. Apa namanya? Ada istilahnya tuh ada orang yang ada orang yang salahnya dicari-cari dan ada orang salah yang sulit dicari. Nah, kan? Jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, berarti dia tidak sesuai dengan sila kelima nih ya. Berarti adanya ketidaksesuaian dengan sila kelima nih ya. Kalau sampai ada istilah ada orang yang salahnya dicari-cari, berarti ini orang sebenarnya orang yang benar ya. Tapi salahnya dicari-cari. Tapi ada orang salah, ya ketemu dicari-cari ya. Ada orang korupsi ya, kabur ya, sulit banget ditemuin ya. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan sila kelima nih ya, tidak sesuai dengan sila kelima. Seharusnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, tidak egois ya, dan tidak individualis ya, kerja keras, usaha tidak pasrah. Pasrah itu maksudnya apa sih? Menyerah gitu ya. Pasrah maksudnya tidak mudah menyerah ya. Menghargai karya orang lain ya, tidak mengejek karya orang lain ya. Ini ada butir-butir dalam Pancasila sila kelima ya. Nah, ini kan Pancasila ya, sangat luhur sekali ya. Apa namanya, ketika kita mempelajari ini ya, sangat apa ya, kalau dibilang tuh sempurna ya, karena semuanya ada ya. Mulai dari ketuhanan di nomor 1 ya, lalu ada hak asasi manusia di nomor 2, lalu dari hak asasi manusia itu kita bisa bersatu ya. Nah, dari persatuan itu kita dipimpin, ada pemimpinnya yang memiliki ilmu pemimpinnya ya, bukan pemimpin yang bodoh ya kan. Lalu dari sila keempat itu maka muncul adanya perlakuan yang sama di depan hukum ya. Lengkap kan, komplit kan? Komplit ya Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai pandangan dan ideologi bangsa Indonesia. Menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk menerapkan dengan baik dan benar sehingga kehidupan adil dan makmur dapat dicapai ya. Nah, itulah ya apa namanya pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang menjabat sebagai ketua organisasi tertentu ya. Apa namanya, ada yang hanya sebagai warga negara ya, tapi semua itu pasti tidak luput dari Pancasila ya. Kita sebagai warga negara biasa yang tidak pernah ikut organisasi sekalipun mungkin harus menjalankan ibadah secara baik dan benar ya kan, itu berarti sila pertama ya. Lalu kita berinteraksi dengan sesama manusia secara baik, itu berarti sila kedua ya. Terus kita tidak egois ya, kita selalu bersama-sama, hari bersama-sama itu tidak pernah menyakiti orang lain. Nah, berarti itu sila ketiga ya. Lalu kita sebagai warga negara Indonesia ini kita ikut berperan serta misalkan dalam apa namanya memberikan suara ketika rapat RT RW ya, ikut bermusyawarah walaupun kita mungkin sebagai warga negara biasa. Nah, berarti itu udah sila keempat ya. Terus kita saling menghargai ya di depan hukum ya sama manusia, itu adalah sila kelima. Nah, itu dan jadi sempurna kan kita menjalankan Pancasila walaupun kita bukan apa-apa ya, walaupun kita bukan sebagai ketua apa, ketua ini, ketua itu, tapi kita hanya
sebagai warga negara Indonesia kita bisa menjalankan Pancasila secara utuh, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya. Pancasila itu bukan sesuatu hal yang rumit, ya, bukan sesuatu hal yang susah. Pancasila itu adalah sesuatu yang mudah yang bisa kita terapkan, ya, yang bisa kita jalankan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan Pancasila itu adalah sesuatu yang sangat ideal, ya, dibandingkan dengan paham liberal dan komunis, ya. Paham liberal itu kan bebas, kan, semuanya tanpa batas, menganggap semua orang itu sama. Nah, salah, ya. Semua orang itu berbeda-beda, teman-teman, ya. Memiliki kapabilitas yang berbeda-beda. Oleh karena itulah, ya, tidak boleh ada eksploitasi, kesewenang-wenangan, ya. Nah, itu, ya. Komunis pun juga demikian, ya. Komunis itu menganggap semua orang itu sama, harus mendapatkan hasil upah yang sama. Padahal kan usaha orang beda-beda, ya. Nah, harus adanya sistem perbedaan itu, ya, perwakilan itu, ya. Ada orang yang berkontribusi lebih, ya berarti harus dapatkan lebih, gitu, ya. Ya, itulah, ya, perbedaan antara Pancasila dengan liberalis dan komunis, ya. Pancasila lebih unggul, ya. Kenapa? Karena dia memiliki dasar-dasar yang memang menjadi modal, ya, sebagai moral, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman, ya, mengenai Pancasila ini, yaitu sejarah Pancasila, ya, panjang juga, ya, dari sejarah sampai pengimplementasiannya, ya, karena memang penting, ya. Kadang-kadang kita suka terjebak, ya, dengan apa istilah-istilah, ya, dengan apa slogan-slogan, ya, seolah-olah kita itu apa orang yang tidak bisa menjalankan Pancasila, padahal dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah sangat mencerminkan Pancasila, gitu, ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, mengenai Pancasila ini? Pak, Halo? saya mau nanya sesuatu, boleh ya? Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Nikita Sesin, NPM belakangnya 021. Pak, saya mau tanya. Jadi saya tuh pernah lihat suatu bacaan gitu, dan dikatakan di situ bahwa Pancasila itu ideologi yang fleksibel. Itu maksudnya gimana, Pak? Oh, ideologi yang fleksibel itu maksudnya dia berbeda, ya. Tadi yang saya jelaskan, ya, berbeda dengan apa liberalis dan komunis tadi itu, ya. Jadi gini, kalau liberalis murni, ya, liberalis murni seharusnya, ya, dia tidak memiliki pemimpin. Karena liberalis itu dia ini bebas, ya. Sedangkan dalam Pancasila, ya, di satu sisi, ya, ada rasa kebebasan tapi ada pembatasannya, yaitu kemanusiaan. Itu saling sesama manusia itu dibatasi oleh manusia yang lainnya, ya. Nah, ya, itu, ya. Kalau liberalis itu dia benar-benar lepas sebenarnya, ya, benar-benar lepas. Nah, komunis sebaliknya, semuanya terikat, ya, terikat. Terikat dengan peraturan yang mana mendapatkan hasil yang sama. Jadi Pancasila itu dia satu sisi, ya, dia ada pemimpin, ya. Tapi pemimpinnya ini pemimpin yang berilmu, ya. Jadi fleksibelnya itu, ya. Dia satu sisi dia ada nilai kepemimpinannya, tapi dia kepemimpinan yang memiliki ilmu, ya, bukan seperti komunis, ya, yang lepas gitu saja pemimpinnya, ya, sehingga bisa sewenang-wenang, gitu kan. Nah, tidak juga seperti liberal, ya, yang terlalu lepas, ya. Sebenarnya di dunia ini, ya, ini nggak ada yang namanya negara liberal murni, tidak ada negara yang komunis murni, ya. Di dunia ini Amerika, ya, contohnya Amerika, itu yang menggaungkan negara paling liberal, itu tetap punya pemimpin, kan. Artinya apa? Dia dia fleksibel ternyata, kan. Dia fleksibel, dia menjalankan liberal tapi dia ada pemimpin. Nah, apalagi ini mohon maaf saya terpental tadi, ya, tadi jadi penjelasannya
fleksibel ya. Pancasila itu dia jadi bisa dijalankan di kedua-duanya gitu ya. Tadi ya antara liberal dengan komunis ya, yang saling bertolak belakang ya. Jadi saya katakan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini ya yang bisa menjalankan liberal secara murni ya, secara kaku gitu ya. Demikian juga dengan komunis ya, tidak ada satu negara manapun yang bisa menjalankan sistem komunis ini secara kaku atau secara murni. Ya. Tapi Pancasila itu bisa ya. Kenapa? Karena Pancasila itu fleksibel tadi ya. Fleksibelnya artinya apa? Dia mengandung kedua-duanya gitu ya. Satu sisi dia ada pemimpin, tapi pemimpinnya juga dia menghargai rakyatnya ya. Tidak memaksa ya, tidak apa namanya. Oke, teman-teman. Gimana? Ada lagi mau ditanyakan kah? Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Nah, ini belum semuanya gabung ya, nggak apa-apa lah. Ini juga udah mau selesai ya. Sinyalnya kurang bagus nih tadi ya, bentar-bentar kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Belum semuanya gabung ya? Baru 17 ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Tadi pertanyaannya bagus ya. Mengenai apa Pancasila itu bisa dilaksanakan secara fleksibel ya. Pancasila itu fleksibel ya. Nah, ya apa namanya? Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, karena kita terkadang suka terjebak ya dalam apa namanya tuh istilah ya, atau dalam suatu pemikiran ya, bagi tengah-tengah apa nih perdagangan bebas ya. Semua informasi sekarang ini bisa kita dapatkan, bisa kita akses hanya dalam genggaman tangan kita ya, melalui smartphone ya, sehingga kita seolah-olah bangsa Indonesia ini kalau kita nggak kuat-kuat banget ya dalam apa namanya ideologi kita itu, kita akan merasa minder gitu ya, merasa terbelakang, padahal enggak ya, padahal tidak ya. Justru malah seharusnya kita ini orang yang futuristik, orang yang masa depan gitu loh ya. Justru ideologi-ideologi yang lain itulah yang justru harusnya minder ya, terhadap Pancasila. Kenapa? Karena mereka kaku ya, liberalis, komunis itu kaku ya. Tidak ada satu negara pun yang bisa menjalankan pemikiran mereka secara sempurna, secara murni, nggak ada ya. Di muka bumi ini nggak ada yang bisa menjalankan liberalis dan komunis itu secara utuh. Kenapa? Karena ya nggak bisa ya. Gimana caranya gitu kan. Tapi kalau Pancasila bisa ya. Nah, jadi seperti itu ya, fleksibel ya. Nah, jadi fleksibel. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi siapa yang nanya? Lupa saya, 021 tadi tuh belakangnya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah lelah ya. Oke lah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.